Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani sawit Indonesia. Hari ini saya akan membuat video tentang buah sawit yang mengalami kekurangan unsur boron. Nah, di sini ada satu pokok yang menandakan di pelepahnya itu dari pelepah bawah sampai atas itu kekurangan boron. Nah, di kebun saya sementara selama 2 tahun lebih ini baru saya aplikasikan 1 kali boron sekitar bulan 10 kemarin, bulan 10 atau bulan 11 kemarin. Nah, kemarin saya aplikasikan 1 ons per batang. Nah, tapi kayaknya pokok ini menurut saya kelewatan ini. Aplikasian boronnya kelewatan. Apa yang terjadi? Kita lihat kemunculan buahnya. Buah di sini keliling juga dan tandanya besar. Nah, tetapi dia memiliki brondolan yang sedikit lebih kecil. Rata semuanya kecil, tapi dengan keadaan yang padat. Inilah, ini pun keliling, Bu. Tandanya pun besar juga. Tapi yang membedakan adalah di besarnya brondolan. Ini tidak tahu kenapa, apakah karena penyerbukan yang tidak sempurna atau masalah penerimaan cahaya di pelepahnya. Dia menandakan kurangan unsur boron di sini. Nah, di pelepah berapa ini? Ini pelepah belasan kalau nggak salah ini. Nah, menandakannya di sini nyampe ke atas. Nah. Kemarin sudah saya aplikasikan 1 ons, tapi tidak tahu kenapa tidak ada perubahan. Seharusnya selama kurang lebih 4 bulan ini udah ada pelepah baru yang seharusnya tidak muncul menandakan unsur kekurangan boron, tapi di pelepah yang baru pun masih memunculkan kekurangan boron. Nah, untuk batang sendiri pokok ini besar, tapi bunganya pun keliling. Tapi dia memiliki brondolan yang agak sedikit kecil. Tapi semuanya madat. Jika kita memiliki brondolan yang agak kecil, itu brondolan cepat membusuk. Beda dengan brondolan yang besar. Brondolan yang besar itu dia pasti akan lama busuknya, tidak tahu kenapa. Nah, ini saya ambilkan 1 lagi ya. Nah, ya seperti ini brondolannya, dia agak kecil.
ya, di atasnya pun makin agak kecil. Nah, karena tadi terindikasi kurangan boronnya sudah mulai di pelepah ini. Nah, di buah ini ya. Ini bisa ya, anggap aja kita bisa studi kasus buat pengalaman. Saya yakin kemarin itu kelewatan, nah, bukan faktor kesengajaan, tapi bisa dijadikan buat studi kasus ke depannya. Nah, jika kurangan boron di pohon pendek aja seperti ini, apalagi yang udah pohon besar dengan janjangan yang lebih besar. Nah, ini rata-rata 4 kilo lebih, yakin 5 kilo enggak sampai, tapi 4 kilo lebih, 4,5 pun ringan ini. Nah, seperti ini studi kasus dengan tidak sengaja akan memberikan pengalaman kita lebih ke depannya. Dari 2 tahun ini saya ada studi kasus, bukan studi kasus tapi apa ya, ingin pembuktian yang nyata masalah tentang saya memberikan pupuk Ponska terus dengan tidak menambahkan KCl. Ada 2 pokok, nanti akan saya buatkan videonya. Ada 2 pokok sampel yang tidak pernah saya kasih KCl. Saya memupuk dengan menggunakan Ponska subsidi terus. Nah, Ponska subsidi itu kan KCl-nya agak rendah daripada ureanya. Nah, sedangkan kalau yang NPK fertilizer NPK fertilizer itu kan mahkota, itu kan yang metode 12.728 12.727 itu kan yang direkomkan karena unsur KCl-nya 27%. Nah, kita membahas dulu tentang kekurangan boron ini. Nah, kita bisa melihat bahwa fungsi boron tersebut adalah untuk memperbanyak lendir di bunga buah sawit, dan untuk menyempurnakan pembentukan daun. Nah, di sini karena daun fungsinya untuk membuat fotosintesis. Ya, inilah bisa dikatakan agak fatal juga kalau kekurangan boron. Nah, dikarenakan kemarin kayaknya ini kelewatan, ya inilah hasilnya. Kita lihat di kebetulan sini tidak ada kemunculan bunganya sudah lewat. Nah, tapi ini sudah lewat. Tidak. Ini bisa dikatakan tandanya ini besar, bosku ya. Tapi emang brondolannya agak kecil. Ya, itulah sedikit info dari perkebunan saya. Tapi tidak fair kalau kita tidak membandingkan. Nah,
kita bandingkan dengan besarnya brondolan. Ini di sini yang baru mengeluarkan bunga. Nah, di sini nampak bunganya itu segar. Segar, kemerah-merahan. Dan brondolnya pun rata besar. Belum masak. Ini yang tidak ada tanda-tanda kekurangan boron pada pelepahnya. Nah, di atasnya pun seperti itu, tidak ada tanda-tanda kekurangan boron. Dengan yang pemunculan brondolan yang maksimal seperti ini. Dia sehat, bagus. Keliling bosku. Nah, inilah untuk pokok percontohan di perkebunan saya ini. Dengan keadaan piringan yang bagus, tidak pernah tergenang, tempat pemupukannya maksudnya tidak pernah tergenang. Di sini ada aliran untuk airnya, sangat-sangat sempurna. Dan inilah perbedaannya jika kekurangan boron dan tidak kekurangan boron pada tanaman sawit dengan usia di bawah 3 tahun, apalagi kalau kekurangan boron di usia yang sudah tua sekitar 5 tahun ke atas, pasti akan sangat-sangat terasa penurunan berat janjangnya. Kita lagi. Di sini tidak ada unsur kekurangan boron, ya bosku. Di sini janjangannya agak kecil, tetapi lihatlah kemunculan brondolannya. Kata siapa ini tidak besar? Brondolannya maaf, tidak bisa. Dari jempol saya aja sama. Nah, ini yang sudah dicacah tikus, besar, semuanya pun besar. Kalau kekurangan KCL di sana tidak mungkin, karena saya penaburan KCL itu sudah 2 kali menggunakan pupuk tunggal itu bareng dengan urea. Berarti kalau dia kurangan KCL pasti dia tidak akan hijau juga, karena ureanya tidak saya tebar, kan gitu. Kalau kekurangan dolomit pun pasti dia akan menguning di bawah, itu tidak ada tanda-tanda menguning di bawah. Ini ya, ini dengan janjang yang tidak begitu besar, Nah, ya tapi 4,5 kilo pun ada ini, karena brondolan yang besar saya yakin 4,5 kilo pun ada ini. Nah, ini rata, ini modelnya seperti ini. Kalau yang pokok ini janjangannya agak kecil tapi brondolnya besar, bulat, beda seperti yang tadi kurangan boron. Nah, kita akan zoom lagi di pelepahnya. Nah,
seperti ini bosku. Nah, ini merengkel-merengkel. Mana lagi? Kita akan jom. Nah, ini. Nah, itulah gambarannya. Jadi nanti kita akan aplikasikan boron lagi. Nah, khusus ini saya kasih 1,5 on. Itu dosis tidak ekstrim lah. Nanti kita lihat perkembangan selama tahun berikutnya. Nah, terutama perkembangan kemunculan bunga barunya akan seperti apa. Sekian video dari saya, semoga menginspirasi para petani sawit pemula Indonesia. Karena review dari video saya adalah review nyata dan tidak mengada-ngada, sesuai dengan pengalaman saya mengolah perkebunan sawit saya selama 2,5 tahun ini. Karena saya selalu mengevaluasi untuk pengalaman saya membuka lahan berikutnya. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani sawit Indonesia.